Belum. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil UTS platform kami. Di sini kami membuat aplikasi Android bernama Laundry Webs. Aplikasi ini membantu pengguna dengan mudah melakukan kegiatan laundry digital. Pengguna bisa mengelola data pemesan jasa laundry melalui perangkat Android. Kami dari kelompok 3 beranggotakan yaitu saya sendiri, Putri Syakila. Saya Jalu Suryo Seto. Dan saya Muhammad Fauzan Ilham. Oke, topik pembahasan yang akan kami bahas hari ini adalah yang pertama ada Android Studio, lalu Kotlin, Jetpack Compose, fitur fundamental, UML, dan GUI. Oke, pembahasan yang pertama di sini kami akan mengulas kembali tentang Android Studio. Jadi, Android Studio adalah Integrated Development Environment atau IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android berbasis editor kode dan alat developer yang andal dari IntelliJ IDEA. Android Studio menawarkan lebih banyak fitur yang mampu meningkatkan produktivitas Anda saat membuat aplikasi Android, seperti sistem build berbasis Gradle yang fleksibel, emulator yang cepat dan kaya fitur, lingkungan terpadu tempat Anda bisa mengembangkan aplikasi untuk semua perangkat Android, edit live untuk mengupdate composable di emulator dan perangkat fisik secara real-time, dan framework dan alat pengujian yang lengkap. Oke, next. Di sini ada pengertian Kotlin. Jadi Kotlin adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh JetBrains, perusahaan yang juga menciptakan IntelliJ IDEA. Sebuah lingkungan pengembangan terkenal Kotlin dirancang untuk menjadi bahasa modern, ekspresif, dan dapat digunakan dalam berbagai jenis proyek pengembangan perangkat lunak, termasuk aplikasi mobile seperti Android, pengembangan web, aplikasi desktop, dan banyak lagi. Selanjutnya dalam project UTS ini kami menggunakan Jetpack Compose. Jetpack Compose sendiri adalah toolkit modern untuk membangun UI Android native. Jetpack Compose menyederhanakan dan mempercepat pengembangan UI di Android dengan kode yang lebih sedikit, alat yang canggih, dan API Kotlin yang intuitif. Nah, dalam Jetpack Compose akan membuat komponen UI sederhana dengan fungsi deklaratif. Jetpack Compose tidak akan mengedit tata letak XML apapun atau menggunakan layout editor. Sebagai gantinya, Jetpack Compose ini akan memanggil fungsi composable untuk menentukan elemen yang diinginkan, dan selebihnya akan ditangani oleh compiler Compose. Nah, jadi kelompok kami menggunakan Jetpack Compose karena lebih intuitif lah untuk desain dasar UI-nya. Nah, di Jetpack Compose ini dia menggunakan ini ya, yang namanya yang kita kenal Gradle import library-nya lah. Ini kita bisa lihat di Gradle-nya ini ada Android Compose semuanya, dan dia itu mempunyai file-filenya sendiri, ada yang animation, foundation, material, runtime, dan UI-nya juga nih ada geometry, graphics, dan lain-lain. Kalau di dalam kodenya sendiri dia pakai ada dengan tanda add composable yang menandakan dia composable dengan Jetpack Compose. Terus isinya kita bisa ngelihat dia ada kolomnya, dan dia menggunakan beberapa kode untuk menjelaskan lagi UI-nya itu seperti apa dan berinteraksinya apa gitu. Jadi ada hubungannya dengan GUI-nya juga. Lanjut. Silakan Jalu. Oh baik, maaf. Selanjutnya ada fitur fundamental. Ya, selanjutnya ada fitur fundamental, yaitu fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Laundry ini adalah memasukkan nama pesanan jasa laundry, menetapkan tanggal masuk laundry, memasukkan data berat laundry yang akan secara langsung menentukan total biaya dari laundry. Selanjutnya ada menentukan tipe lama laundry yang akan secara langsung menentukan tanggal selesai laundry, lalu mengirim dan menyimpan data laundry yang telah kita masukkan ke dalam database dan kepada pemilik jasa laundry. Lalu juga ada fitur untuk mereset isian data agar pengguna yaitu pemilik laundry bisa mengisi data-data lagi.
Oke, selanjutnya itu bagian UML. UML itu apa sih? Jadi UML adalah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Nah, untuk awal mulanya UML ini diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari tahun 1997. Nah, untuk UML yang pertama itu ada use case diagram. Jadi use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Oke, jadi dalam proyek kami ini, di sini ada satu aktor, yaitu di mana namanya itu karyawan laundry. Nah, jadi untuk karyawan laundry ini, dia bisa mengakses langsung membuka aplikasi laundry, dia bisa memasukkan data pesanan laundry, dia bisa menyimpan data pesanan laundry, dia bisa meriset data pesanan laundry jika salah menginput, dan yang terakhir, karyawan ini bisa keluar dari aplikasi laundry. Next. Selanjutnya ada activity diagram. Jadi activity diagram dalam bahasa Indonesia itu disebut juga diagram aktivitas, yang dimana diagram dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Oke, jadi karyawan laundry jika ingin mulai menggunakan aplikasi laundry ini, yang pertama kali itu adalah membuka aplikasi. Jadi sistem akan menampilkan tampilan utama. Jika ada customer yang ingin melaundry di jasa laundry kita itu, karyawan ini akan menginput nama. Selanjutnya akan memilih tipe laundry dari customer. Selanjutnya sistem menentukan tanggal selesai jika karyawan sudah memilih tipe laundry-nya. Setelah itu, karyawan akan memilih atau memasukkan berat laundry, dan sistem akan menentukan total biaya. Setelah itu, setelah karyawan memasukkan nama, memilih tipe laundry, dan memasukkan berat laundry, karyawan tersebut akan menyimpan data pesanan untuk pada klik simpan, dan selanjutnya itu sistem akan menampilkan data pesanan yang tersimpan. Oke, selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram atau dikenal juga sebagai diagram urutan adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Jadi di sini ada karyawan laundry, ada aplikasi laundry, dan ada bagian database-nya. Yang pertama, karyawan laundry akan membuka aplikasi dan sistem akan menampilkan tampilan utamanya. Selanjutnya karyawan akan menginput nama, selanjutnya karyawan akan memilih tipe laundry, yang dimana di bagian aplikasinya langsung akan menyimpan otomatis ke database tanggal laundry-nya. Setelah itu, karyawan laundry akan memasukkan berat laundry, dan sistem akan menampilkan total biaya, dan di mana total biaya ini akan disimpan ke bagian database. Selanjutnya, setelah karyawan menginput nama, memilih tipe laundry, dan memasukkan berat laundry, karyawan ini akan mengklik simpan data, dan selanjutnya di tampilan aplikasi laundry tersendiri itu akan menampilkan bagian data pesanan laundry yang terdapat di database. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan kurang lebih mengenai kode yang kami pakai dalam proyek kami. Nah, untuk yang pertama itu ada bagian persistence. Nah, di dalam persistence ini terdapat dua file. Yang pertama ada app database, yang kedua ada setoran laundry dew. Nah, untuk yang pertama ini app database. Sebelum kita masuk ke bagian file yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih persistent itu. Jadi library persistent memberikan lapisan abstraksi pada SQLite untuk memungkinkan akses database yang lebih stabil. Selanjutnya, library ini membantu untuk membuat cache data aplikasi pada perangkat yang menjalankan aplikasi Anda. Cache ini berfungsi sebagai satu-satunya sumber ketepatan aplikasi, memungkinkan pengguna melihat salinan informasi utama yang konsisten dalam aplikasi. Jadi persistent ini ibaratnya sebagai database-nya, ya teman-teman semua. Oke, masuk ke bagian pertama itu ada file app database. Nah, untuk file app database ini tugasnya ini untuk
menyimpan database di dalam aplikasi yang sudah kami buat. Seperti itu kawan-kawan untuk penjelasan lebih singkatnya. Dan untuk dalam room DAO sendiri itu atau data access object itu digunakan untuk mengakses database, dan DAO menyediakan metode untuk mengambil, memperbarui, dan menghapus data dari database. Seperti itu. Selanjutnya ke bagian yang kedua, filenya ada setoran laundry DAO. Nah, untuk file yang kedua ini termasuk kode sebuah interface atau sebuah interface DAO atau data access object yang digunakan untuk mengakses data dari database menggunakan library room pada aplikasi Android. Dalam room DAO digunakan untuk mengakses database yang menyediakan metode-metode yang digunakan untuk mengambil, memperbarui, dan menghapus data dari database. DAO juga memudahkan meniru akses database saat menguji aplikasi. Setiap DAO menyertakan metode yang menawarkan akses abstrak ke database aplikasi. Pada waktu komplikasi, room otomatis akan membuat implementasi DAO yang ditentukan. Dan dengan menggunakan DAO untuk mengakses database aplikasi, bukan builder query atau query langsung, kita dapat mempertahankan pemisahan fokus yang merupakan prinsip penting dalam arsitektur. Seperti itu untuk penjelasan bagian persistence. Next. Baik, selanjutnya adalah folder screens. Folder screens ini sendiri adalah folder bagian Jetpack Compose, yang bagian Kotlin lah istilahnya, yang berisi tentang dalam-dalamnya dari sebuah aplikasi ya. Jadi intinya saat aplikasi tampilkan seperti ini, dia itu sumbernya dari inilah dari file screens ini. Nah, file screens ini sendiri juga mengambil variabel-variabel dari UI theme yang isinya color, shape, theme, dan type gitu. Jadi file utamanya itu terletak di bagian screens ini agar menampilkan tampilan dan logik aplikasi dengan Jetpack Compose. Di sini kita dapat melihat import-importnya Android Jetpack Compose. Ada juga import lain yang mendukung Jetpack Compose dan tampilan UI tersebut. Nah, di sini ada kita kalau lihat dari kodenya, ini ada experimental material tree API yang ini tuh adalah anotasi yang menandakan bahwa fungsi ini menggunakan API eksperimental dari material 3. Terus ada bagian nih, tulisannya tadi saya jelaskan ada composable. Composable ini menunjukkan bahwa fungsi dari file form persistent laundry adalah fungsi composable function yang digunakan dalam pembuatan interface atau UI Selanjutnya dia ada bagian fun form persistent laundry, yaitu fun ini sebagai fungsi utama yang menerima parameter setoran laundry bertipe setoran laundry DAO gitu. Dia mengirimkannya ke database DAO tadi ya. Selanjutnya ini ada file konteks, file nama, file tabiat, file dan berat. Ini itu dia mendeklarasikan variabel. Nah, dan variabel ini itu ada mutable state itu kan. Dia tuh menyatakan bahwa text field value-nya itu adalah kosong. Nah, jadi si nama, berat, total biaya itunya itu ininya kosong nih kan, masih kosong. Itu yang ditetapkan oleh kodenya tersebut. Gitu kan. Nah, selanjutnya ini tuh yang remember ini digunakan untuk menyimpan data jika data telah dimasukkan gitu. Ini selanjutnya ada file type laundry, ini radio tetap laundry. Nah, dia itu untuk radio button untuk menyimpan inilah ya apa namanya, untuk mendeklarasikan ini ya tampilan yang type laundry ini ada 3 button ini. Nah, di sini ada 3 jam, besok selesai, dan ada regular di tulisan di sini. Nah, dia juga ada mutable state of radio type laundry dengan remembernya untuk menyimpan pilihan kita juga. Selanjutnya ada tanggal, ada deklarasi tanggal. Ya di sini tuh ada filenya dia mendeklarasikan variabel tanggal masuk, tanggal selesai, dan tanggal nilai ini yang menggunakan remember untuk memantau tanggal masuk dan semua variabelnya ya, memantau ya. Nah, selanjutnya ini ada deklarasi tahun, bulan, tanggal.
Nah, dan kalender, terus dia menangani tanggal dengan memanfaatkan kalender get instance ya. Selanjutnya ini ambil tanggal saat ini dengan dia itu, nah jadi ada get kalendernya itu ada yang year untuk mengambil tahun, month mengambil bulan, terus df month mengambil tanggal, terus ini kalender sama dengan time-nya ini untuk mengambil inilah tanggal hari ini gitu. Selanjutnya ini ada deklarasi save button, tombol simpan dan tombol reset. Dan ini dia itu menyimpan warna tombolnya itu warna apa gitu loh ya. Nah, dan dia juga menampilkan tombol simpan dan reset ini. Ini ada scope-nya juga untuk menyimpan. Nah, ini kan scope-nya ini untuk menyimpan data ke database ya. Nih, selanjutnya dia ada bagian, sudah mulai ke bagian kolom isi ya. Nah, ini dia tuh ya ini adalah mendeklarasikan kolomnya, ukuran kolomnya segini dan width-nya di maxin sesuai dengan ada deklarasi dari ini kan fill max width-nya. Di sini ada deklarasi ukurannya di bagian pengelolaan laundry screen. Tapi untuk di form pencatatan laundry sendiri, di sini adalah untuk menampilkan kolomnya tersebut. Nah, di sini juga ini ada menampilkan judul aplikasi ya, yang judul aplikasinya itu Webs Laundry. Dia pakai fontnya bold, ukurannya 35 sp. Terus di center di depan atas dari aplikasi gitu. Selanjutnya ada mengisi form nama pelanggan. Nah, itu dia menampilkan di sini form ini tuh menampilkan text field nama pelanggan lah ya pada intinya. Nah, ini ada nama pelanggannya. Nah, terus ini ada placeholder-nya yaitu contohnya misalnya contohnya si Anggi ini. Kak Anggi misalnya contohnya Kak Anggi ya. Nah, terus selanjutnya ada bagian button tipe laundry. Nah, di bagian tipe laundry ini buttonnya ada 3 pilihan ya. Nah, ini ada juga deklarasi filenya juga nih. Nah, di sini ada tanggal masuk diisi dengan tanggal bulan. Oke. Selanjutnya ada tanggal selesai. Nah, tanggal selesai diisi dengan tanggal bulan dan tahun. Nah, jadi untuk tipe laundry-nya itu dia menjelaskan bahwa kalau misalnya kita milihnya yang 3 jam, maka tanggal selesainya akan sama. Kalau kita misalnya besok selesai, dia selesainya akan besok. Kalau reguler, dia selesainya akan pada tanggal reguler, yaitu sekitar 3 hari selanjutnya, seperti itu. Nah, terus ini ada bagian yang harga ya. Yang selected option on click kita menjelaskan bagian harga juga. Nah, jika kalau misalnya 3 jam harganya 10.000 kalau per kilogram, kalau misalnya besok selesai harganya 8.000 per kilogram, kalau reguler harganya 6.000 per kilogram. Bisa nanti kita akan tunjukkan saat kita memasukkan kilogramnya sih. Selanjutnya ada bagian beratnya nih ya. Bagian beratnya itu ini di dalam kode bagian ini. Nah, kita bisa lihat di labelnya itu berat kilogram. Dan di sini tuh kita ada if-nya nih. Kalau dari buttonnya itu 3 jam berarti harga dikali 10.000. Kalau besok saya dikali 8.000, kalau reguler dikali 6.000 kan. Dia itu memasukkannya di total biaya ini ada rumus total biaya sama dengan integernya dikali dengan ini anggap total biayanya. Maka hasilnya akan keluar ya. Terus ini ada placeholder contohnya 5 kg nih contohnya. Coba kita isi, misalnya kita isi 5 deh. Nah kan, ini ada kalau reguler 5 dikali 6, maka dia akan 30.000.
Kalau besok saya 5 kali 8 akan 40.000, ke sini ada 5 kali 10, 50.000 seperti itu. Selanjutnya, ini adalah bagian total biaya ya. Dia akan menampilkan total biaya dari value yang kita dapat ini. Nah, kan kita udah bilang kan ada value kan. Nah, terus dia dimasukin lah ke value-nya ke sini, dipakai oleh bagian total biayanya. Nah, ini kan ada placeholder text-nya juga rupiah berapa gitu. Nanti bisa dilihat di sini total biayanya akan 50.000 nih. Nah, ada hasil dari perhitungan yang kode kolom sebelumnya. Nah, apakah Jalu ingin melanjutkan penjelasan, Jalu? Oke, selanjutnya itu permisi Jan, bagian yang running disk-nya coba di. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada bagian from date picker atas from date picker tanggal masuk. Nah, jadi untuk bagian date picker ini adalah bagian di mana sudah otomatis terisi tanggal. Jadi tanggalnya itu sudah otomatis diisi dari misalkan aplikasi tersebut dijalankan. Seperti itu. Untuk format tanggalnya itu ada tanggal, bulan, dan tahun. Next, untuk bagian form tanggal selesai itu sama penjelasannya seperti pada tanggal dimulainya. Jadi sudah otomatis terinput jika kita memilih yang bagian tipe laundry 3 jam, itu akan selesai di hari yang sama. Untuk besok selesai, itu akan selesai di hari keesokannya. Dan untuk yang reguler itu akan selesai di 3 hari kemudian. Next, jika selanjutnya itu ada bagian kode yang dimana untuk menampilkan atau memastikan semua form untuk tidak kosong. Jadi form tersebut yang ada di aplikasi kita itu kita pastiin dan jangan ada sampai bagian yang kosong. Misalkan kayak bagian yang beratnya itu kosong, itu pasti tidak akan bisa dijalankan. Oke, next. Ke bawah, Jan. Terus. Jadi di sini terdapat bagian itu ada riset ya, ada riset. Untuk bagian riset sendiri itu, jika ada customer yang ingin atau diinputkan oleh karyawan, jika namanya salah, di situ kita akan bisa meriset semuanya. Jadi misalkan namanya adalah Anggi, tetapi customer tersebut namanya bukan Anggi dan sudah kita tulis namanya Anggi, jadi kita bisa riset dari awal semuanya. Coba tolong dijalankan proyeknya. Baik ya, ini kita mau selesaikan dulu tombol reset, nanti akan kehapus semuanya yang kita isi. Ini juga balik ke 3 jam. Soalnya misalnya contohnya kita namanya, kita ikutin aja contohnya ya. Misalnya Kak Anggi ya. Nah, selanjutnya beratnya kasih contoh 5 kg. Kali ini tapi pengennya reguler, ngambilnya 3 hari kemudian. Jadi bayarnya 30.000 aja. Nah, kita udah isi semuanya. Berarti cara menyimpanan kita klik tombol simpan. Nah, simpanan Kak Anggi makanya sudah akan terlihat. Nah, ini pihak laundry maka akan mengurus laundrynya nama pelanggan Kak Anggi dengan tipe laundry reguler. Berat laundrynya 5 kg. Kak Anggi akan diminta pembayaran 30.000, masuk laundrynya tanggal 22 Oktober dan Kak Anggi akan mengambil, dan laundry harus selesai maksimal pada tanggal 25 Oktober dan Kak Anggi akan mengambil laundry tersebut pada tanggal 25 Oktober. Nah, itu untuk kode untuk presentasi aplikasinya. Dan bagian terakhir saya ingin menjelaskan bahwa yang file ini tadi yang saya sebutkan, pengelolaan laundry screen Kotlin ini hanya untuk ukuran-ukuran saja ya. Ini ada font size, ada font weight-nya berapa, tipe fontnya itu apa saja. Nah, ini untuk komplement dari file yang ini, form presentation laundry. Nah, sudah sih kurang lebih itu saja untuk bagian aplikasi di Android Studio-nya. Oke, untuk tambahan sedikit, jadi kelompok kami menambahkan logo kepada aplikasinya. Jadi jika aplikasi ini diinstal di HP kita masing-masing, jadi sudah terdapat icon dari aplikasi Laundry Web sendiri nih. Seperti ini untuk ikonnya. Dan kalau misalkan kami tidak menambahkan icon atau logo
dari aplikasi yang kami buat. Jadi tampilan aplikasinya itu hanya berbentuk logo Android tersendiri, seperti itu. Ya. Baik, mungkin Sakila bisa ditutup untuk presentasi proyeknya. Oke, sekian presentasi dan demonstrasi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman dan Bapak Abrur.